Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah sistem pendidikan bisa bertahan ratusan tahun lamanya? Hari ini, kita bakal bongkar kerangka pendidikan dalam Islam, sebuah sistem yang udah membentuk cara belajar jutaan orang di seluruh dunia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya prinsip-prinsip yang usianya sudah sangat lama itu nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga tetap relevan buat menghadapi tantangan modern kita sekarang? Yuk, kita bedah jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang pahamnya, kita akan pecah jadi 3 pilar utama. Bayangin aja kita lagi ngebangun sesuatu ya. Ada fondasinya, ada cetak birunya, dan ada semacam mesin dinamisnya gitu, yang bikin semuanya bekerja sama buat ngebangun sebuah struktur pendidikan yang super kokoh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Setiap bangunan yang kokoh itu kan pasti butuh fondasi yang kuat kan? Nah, dalam pendidikan Islam, fondasinya itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah landasan utamanya. Jadi jangan bayangin ini cuma sekedar buku ya. Anggap aja ini kayak konstitusi dalam pendidikan, yang isinya itu nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip fundamental yang nggak bisa diubah-ubah. Jadi, poin yang krusial banget di sini adalah Al-Quran itu isinya bukan cuma sekedar aturan. Justru ia secara aktif mendorong umatnya buat terus belajar, bertanya, dan mencari pengetahuan. Proses belajarnya itu sendiri bahkan dianggap sebagai sebuah ibadah. Inilah jawaban dari kenapa pendidikan itu penting. Oke, kalau Al-Quran tadi itu fondasinya, sekarang kita butuh cetak biru buat penerapannya dong. Nah, disinilah peran As-Sunnah jadi penting banget. Di sini kita bisa lihat gimana keduanya saling melengkapi. Kalau Al-Quran itu adalah apanya, yaitu prinsip-prinsip universalnya, maka As-Sunnah itu adalah bagaimananya. Isinya contoh nyata dan panduan praktis langsung dari kehidupan Nabi. Dengan kata lain, As-Sunnah itu ibaratnya buku panduan praktis buat para pendidik. Jadi, dia nggak cuma bilang, bersabarlah, tapi benar-benar nunjukin gimana sih cara Nabi bersabar waktu lagi mengajar. Dia menerjemahkan nilai-nilai yang luhur itu menjadi tindakan nyata yang bisa kita contoh. Sekarang kita sampai di komponen ketiga, yang bisa kita sebut sebagai mesin dinamisnya. Inilah mekanisme yang memastikan kerangka kerja pendidikan ini terus hidup dan relevan seiring berjalannya waktu. Nah, ini penting banget buat dipahami ya. Ijtihad itu bukan sekedar opini pribadi. Ini adalah sebuah proses penalaran yang sangat disiplin oleh para ahli untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Dengan syarat utamanya harus tetap berpegang pada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Terus, gimana dong sama tantangan-tantangan modern yang dulu jelas belum ada? Kayak misalnya etika digital, soal kecerdasan buatan, atau aturan pembelajaran online. Nah, disinilah ijtihad berperan sebagai mesin adaptasinya. Proses ijtihad ini sangat terstruktur, jadi nggak asal-asalan. Para ahli akan mengidentifikasi dulu masalah barunya apa, terus mereka kembali ke Al-Quran buat cari prinsipnya, lalu mempelajari sunnah untuk mencari kasus yang mirip, baru deh mereka pakai penalaran untuk merumuskan solusi yang modern. Struktur ini penting banget untuk memastikan solusinya tetap berakar pada fondasi yang kuat. Oke, sekarang ayo kita satukan semua bagian ini dan lihat gimana ketiganya bekerja sama sebagai sebuah sistem yang utuh dan solid dalam dunia pendidikan modern. Nah, ini dia gambaran besarnya. Al-Quran memberikan kita prinsip tentang kewajiban belajar, As-Sunnah memberikan metode tentang cara mengajar dengan kasih sayang, dan ijtihad memberikan solusi kontemporer yang memungkinkan kita, misalnya, merancang kurikulum tentang etika AI yang tetap berlandaskan pada prinsip dan metode tadi. Jadi, kesimpulan utamanya adalah kita punya sebuah sistem yang luar biasa. Di satu sisi, sistem ini sangat kokoh karena punya fondasi prinsip yang nggak berubah. Tapi, di sisi lain, sistem ini juga sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan zaman berkat mesin dinamisnya. Dan saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan perubahan dunia yang makin cepat, menurut Anda, di mana sih caranya kita bisa menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada prinsip inti dan kebutuhan untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan? Terima kasih banyak telah menyimak.